Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hammu-Hamku, paham ilmu, paham laku, yang saat ini bersama Buya Sofa dan masih bersama Kiai Haji Miftahul Ulum. Alhamdulillah Buya, pembahasan perbincangan kemarin itu sudah mencapai pada bagaimana merawat kesucian rohani atau kesucian jiwa sehingga jiwa itu bisa kembali dalam keadaan suci. Ketika seseorang itu ingin mensucikan, itu kadang tidak bisa menyuci sendiri. Bahkan jangankan menyuci sendiri, tahu itu kotor itu kadang tidak tahu. Ya, ulum itu juga mungkin tidak tahu itu kalau bajunya kotor. Terus apalagi bagaimana cara menyucinya. Sekarang ya ulum pakai batik itu jangan-jangan dicuci seperti layaknya kaos. Bisa jadi. Salah sabun juga bisa jadi. Salah sabun dan sebagainya. Ini penting dalam konteks kehidupan kita ini. Bagaimana sih sebetulnya teknik mensucikan yang itu sudah banyak orang yang melupakan teknik dan SOP mensucikan jiwa itu ya. Ya, setelah tahu pengetahuan di situ enggak cukup, kelanjutan dari setelah mengetahui, menguasai ilmunya mensucikan harus menguasai thoriqoh. Thoriqoh mensucikan. Cara mensucikan alias wilayah bagaimana. Itu lebih penting. Karena jika di posisi itu salah atau keliru, ya nggak kesampaian maksud tujuan. Jadi rusak. Jadi rusak justru malah. Jadi rusak. Itu pentingnya thoriqoh itu. Ya, ini berbicara tentang cara, dan ini yang akan kita bersihkan atau sucikan itu bukan yang konkret. Kalau mungkin baju bisa di-download dari YouTube atau tidak, bagaimana tata cara menyuci baju yang baik dan sebagainya. Dan ini yang kita cucikan itu bukan yang bisa kita lihat sedemikian rupa, bahkan tidak banyak orang bisa melihatnya. Yai ulum itu bagaimana sih sebetulnya, ada enggak panduan atau mungkin yang bisa kita jadikan pedoman untuk menyucikan jiwa kita itu? Iya, jadi setiap metode itu sebenarnya yang paling sering itu adalah belajar dari yang terdahulu itu kan, kemudian bahkan mencuci pakaian itu ya diajari oleh orang tua dan sebagainya. Seringkali kita akan terbentur oleh kalau memaksakan untuk golek coro dewe. Itu jadinya trial and error. Itu capek. Capek dan lama waktunya. Iya. Belum lagi errornya banyak kan begitu. Iya. Nah, untuk hal yang kasat mata saja itu butuh teknik, butuh cara yang memang sudah terbukti hasilnya bagus. Apalagi kotoran yang bersifat lembut sekali. Iya. Gitu kan? Butuh tool-tool yang sifatnya itu untuk mengetahui, mendeteksi dan lain sebagainya. Yang tentu tidak cukup lah bagi kita itu untuk riset sendiri. Atau mungkin bahkan tidak mampu. Maka perlu ada tenaga ahli yang memang sudah fokus di situ. Yang sudah konsen di situ. Profesional di bidang itu. Pastinya begitu. Buya itu ada kaitannya enggak itu diturunkan atau diutusnya para rasul itu bukan hanya membenahi secara fisik yang kasat mata terkait sama pemerintahan, terkait sama ekonomi, terkait sama politik, terkait sama hubungan antar sesama, hubungannya dengan mensucikan jiwa itu bagaimana Bu? Ya, jauh lebih utama yang tak kasat mata. Diutusnya Rasul itu yang pertama untuk mengenalkan Allah, mentauhidkan Allah, dan memakrifatkan atau mengenalkan siapa sesungguhnya Allah itu menurut Allah.
mensifati sifat-sifatnya, menamai nama-nama indahnya dan seterusnya menurut Allah, karena kaidahnya la ya'rifullah illallah. Dan Nabi ketika menjelaskan tentang Allah sama sekali tidak menambahi juga tidak mengurangi apa yang telah Nabi terima dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan melalui hadis qudsi yang diterima. Itu semua Allah mengenalkan zatnya, sifat-sifatnya, asma-asmanya, af'al dan kodok-kodarnya dan asarnya dan seterusnya. Ya, harus panduan kitab suci itu harus dipahami, dan sejarah sebelum Nabi diutus ini juga harus dikenali supaya bisa mengenal secara utuh sosok panutan umat Islam, yaitu Nabi kita Muhammad itu. Ya, kalau tadi Buya menyampaikan bahwa untuk merawat atau mensucikan yang pertama itu adalah harus kenal dengan yang menciptakan ruh itu sendiri. Dan tidak bisa ada yang mengenalkan kecuali dirinya sendiri. Dan dirinya itu diutuslah kepala Rasul untuk bisa mengenalkan dirinya melalui para Rasul itu. Ya. Dan Rasul menjelaskannya itu sesuai dengan yang diterima. Yang memutus. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam SOP-nya ini. Karena sekarang ini orang sudah jenuh dengan pola teoritis. Orang sudah kepingin yang gitu sudah kepingin yang SOP, yang teknik, yang kira-kira itu seakan-akan praktis, instan bisa mencucikan itu. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Yautan masih agak teoritis itu yang terkait dengan Al-Qur'an, terkait sama Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagainya. Ini gimana contohnya, Bu ya? Contohnya atau praktisnya ya mencari guru pembimbing atau mencari tempat bertanya tentang agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berikut minta contoh teladan atau minta dituntun dari statnya bagaimana, kemudian step by stepnya bagaimana. Itu kalau belum menemukan guru pembimbing dan tidak punya tempat bertanya yang menguasai di bidang itu, pasti akan kebingungan. Membaca sendiri, memahami sendiri, apalagi praktek sendiri, jelas itu dilarang justru malah. Iya. Yai Ulum, Rasul yang tadi untuk menjelaskan siapa sebetulnya pencipta jiwa tadi itu hingga bisa kenal, itu kan ada polanya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yautan, pola treatment yang disampaikan oleh Rasul, dan itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pola dan treatment untuk mensucikan jiwa itu biasa disebut dengan apa ya itu ya, ada syariat gitu itu. Ada agama itu gimana ya Ulum? Iya, sama kayak konsep praktikum secara umum ya di disiplin apapun itu. Itu ada SOP-nya. Dari SOP ini kemudian SOP ini baru tataran konsep kan. Tetapi bahwa yang mau diraih itu bukan hanya sebatas tahu, tetapi hasilnya harus terlihat. Mau tidak mau harus dipraktekkan. Dipraktekkannya inilah kemudian SOP-nya ini menjadi undang-undang. Undang-undangnya atau ya kita kenal dengan syariahnya kan begitu. Jadi syariah, melakukan syariahnya inilah praktikumnya. Orang di laboratorium kimia, laboratorium fisika misalnya, di kelas dapat undang-undangnya, SOP-nya, harus campur A, B, C, D, E. Tetapi itu kan tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak masuk ke laboratorium praktikum. Pelaksanaan ubudiyah ini yang mungkin
Analoginya dengan praktikum tadi Iya. itu. Betul. Budi agama lah. Ya. Berarti kita itu harus pembimbing atau yang diutus oleh Allah itu Rasul. Iya. Terus Rasul itu Berbekalan SOP tadi itu. Iya, berbekal SOP, dan yang bisa kita temui adalah pembimbing rohani itu tadi. Harus melalui laboratorium menurut Ya Ulum tadi. Harus melalui syariat itu Bu ya. Iya, tidak bisa tidak. Memang secara singkatnya kita harus tahaqqaq Iya. biwasfika anta wa ta'allaq biwasfi rabbik. Iya. Ayo nyatakan sifat pengabdian dan atau penghambaanmu. Iya. Sekaligus wa ta'allaq biwasfi rabbik, dan gantungkan rohmu, jiwamu, hatimu pada sifat Tuhan. Di mana nanti di situ akan ya ini akan proses fana itu. Iya. Kita terkikis sifat kita sedikit demi sedikit menuju yang negatif-negatif, yang madmumah itu hilang pelan-pelan, kemudian murnilah sifat kasih yang tak pilih kasih, sifat sayang yang tak pandang bulu, sifat ikhlas memberi tanpa berharap dibalas dan sebagainya dan seterusnya. Itu karena menjalankan perintah ta'allaq biwasfi rabbik. Jadi poinnya itu sifat ya. rabbik, iya. Poinnya tapi ini nggak boleh dipisah, harus sekaligus, harus nggak terpisah ini. Tahaqqaq biwasfika anta Wa ta'allaq. wa anta makhluqun wa anta abdun wa ta'allaq biwasfi rabbik, dan teruslah bergantung pada sifat Tuhanmu, Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya, wujud kita pokok dan seterusnya itu. Nah, untuk menerapkan praktek kita dituntut menyatakan pengabdian dan penghambaan, sekaligus di saat itu kita harus terus-menerus menggantungkan rohani kita ini ke sifat Tuhan kita. Ini kalau tidak dibimbing, Iya. ya Bahaya banget. sangat berbahaya. Saya bisa membayangkan kalau mereaksikan unsur kimia dengan formulasi yang salah, gitu ya. Bahaya. Harusnya manfaat, malah jadinya bahaya. Ya itu. Iya. Karena ini wilayah nggak bisa dengan akal saja, ini nggak bisa. Di sinilah pentingnya atau istilahnya itu, ya ini harus berdasarkan wahyu itu tadi. Iya. Bahwa sesungguhnya ad-dinu wahyun yuha li rasul. Iya. War rasulu la yazidu wa la yanqusu. Sesungguhnya yang disebut agama itu wahyu yang diturunkan dari langit kepada manusia yang dipilih oleh Allah, diutus. Si Rasul ini tidak menambahi, tidak mengurangi sedikit pun. Plek. Di mana wahyu itu taufiqi, yang lebih banyak yang tidak bisa Cerna secara akal. secara akal. Iya. Daripada yang bisa. Itu artinya berarti agama itu pada posisi SOP-nya tadi itu kan. Ya. Kemudian SOP itu direalisasikan, dinyatakan. Tahakkuk kan. Iya. Tahakkuk, kemudian di samping tahakkuk ada ta'alluqnya. Iya. Maka mekanisme di dalam beragama itu ada mekanisme tahakkuk dan ta'alluqnya. Iya. Ya, ternyata itu
tugas Rasul yang disampaikan oleh Buya tadi itu selain mengenalkan memang untuk mengejawantahkan tahakkuk biwasfika anta wa ta'allaq biwasfi rabbik. biwasfi rabbik. Itulah yang akan kita coba perbincangkan pada episode berikutnya, karena ini sangat penting sebelum kita mengaitkan dengan agama dan akal serta nafas yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.